Aksi pembunuhan terjadi di Jalan Rusa 4, RT 003004, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Tangsel, Banten, Senin, 16 Juni 2025, malam. Pembunuhan dilakukan seorang suami berinisial JN, 3, terhadap sang istri, RK, 25. Berawal dari KDRT, aksi kekerasan yang dia lakukan JN terhadap RK berujung kematian. Kini pelaku sudah ditangkap polisi dan ditahan. Namun polisi belum membeberkan motif pelaku membunuh istrinya sendiri. JN membunuh sang istri dengan cara menggorok leher istrinya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan peristiwa itu berawal ketika polisi menerima laporan masyarakat pada Selasa, 17 Juni 2025, dini hari. Piket Polsek Ciputa Timur segera mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Pelaku berhasil diamankan oleh warga sebelum polisi tiba, ungkap Ade Ari kepada wartawan, Selasa, 17 Juni 2025. Dari hasil olah TKP, korban ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian leher akibat senjata tajam jenis pisau. Kombes Ade Ari menuturkan penanganan kasus ini kini telah dilimpahkan ke Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebilah pisau daging, pisau kecil, serta 2 unit handphone milik pelaku dijadikan barang bukti. Jenazah korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan visum. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku guna mengungkap motif di balik perbuatannya. Kami juga terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, tambah Kombes Ade Ari. Peristiwa pembunuhan terjadi Pondok Ranji, Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Seorang suami berinisial JN, 36, ditangkap polisi atas tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya, RK, 25. JN ditangkap setelah membunuh istrinya sendiri di sebuah rumah kontrakan di Jalan Rusa 4A, RT April 03, Pondok Ranji, Ciputa Timur, Senin, 16 Juni 2025. Sebelum ditangkap, JN ternyata mengaku sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Saksi yang merupakan tetangga pelaku JN, Ade Widiana, 47, tetangga korban mengatakan bahwa telah menghabisi istrinya. Ade Widiana menceritakan mereka pertama kali mengetahui peristiwa itu sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kami tahunya sekitar 12:30 malam, pas suami saya dibangunin pelaku yang ketok-ketok rumah. Saya belum bangun waktu itu, suami saya yang duluan bangun, ujar Ade kepada tribuntangerang.com, Selasa, 17 Juni 2025. Menurut Ade, pelaku datang dengan kondisi gelisah dan langsung menyampaikan pengakuan atas tindakannya. Dia bilang ke suami saya, minta maaf, katanya sudah melukai istrinya. Bahkan dia siap kalau harus bertanggung jawab atas semuanya, kata Ade. Mendengar hal itu, pasangan suami istri pemilik rumah pun terkejut dan langsung menghubungi pihak polisi. Suasana saat itu disebut cukup mencekam karena kondisi yang belum sepenuhnya jelas dan adanya kekhawatiran dari warga sekitar. Waktu kami lihat, suasananya sudah sepi dan gelap, jadi nggak kelihatan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tapi memang bikin kaget dan tidak tenang, ujar Ade. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Petugas telah datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan, tribuntangerang.com mendatangi lokasi, gerbang gang kontrakan berwarna silver nampak dipasang garis polisi. Memasuki gang tersebut, terlihat terdapat 4 rumah berjejer. Di lokasi kejadian, tampak 2 pasang sarung tangan medis yang diduga merupakan sisa dari proses olah tempat kejadian perkara, TKP. TKP berada di bagian tengah gang. Kontrakan tersebut memiliki ciri khas berupa pintu berwarna ungu, tembok berwarna pink, dan jendela kuning. Di depan rumah, terlihat sebuah kipas angin AC berwarna putih, serta 1 galon yang difungsikan sebagai penampung air dari AC. Di bagian teras, terdapat gantungan pakaian bertingkat. Tergantung di sana 1 kaos kaki bayi, serta 4 pakaian berwarna putih, hitam, dan pink di bagian bawahnya. Selain itu, terlihat pula 7 pakaian lain yang masih dijemur rapi di teras. Rumah tersebut kini telah dipasangi garis polisi bertuliskan, dilarang melintas garis polisi, do not cross. Sebelumnya, Kapolsek Ciputa Timur, Kompol Bambang Askar Sodik membenarkan kejadian itu. Bambang mengatakan pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian dengan bantuan warga sekitar. Benar. Ia sudah diamankan oleh tim unit Reskrim Polsek Ciputa Timur dibantu warga masyarakat sekitar,
Ya, kata Bambang saat dikonfirmasi Selasa, 17 Juni 2025. Menurut Bambang, pihak kepolisian awalnya menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Namun, saat petugas tiba di lokasi, situasi berkembang menjadi kasus dugaan pembunuhan. Iya, tadi malam. Awalnya hanya info dari warga tentang adanya KDRT, ujarnya. Hingga saat ini, Bambang belum menjelaskan secara rinci kronologi kejadian. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Masih proses interogasi gabungan, ya, dengan tim Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, tutup Bambang. Sebagai informasi, kasus tersebut telah ditarik ke Polda Metro Jaya untuk pendalaman lebih lanjut.